Halo semua, kami dari perwakilan HG1 akan menjelaskan mengenai Thailand dan India yang sukses menangani kasus stunting dan Indonesia yang dinilai gagal dan mengapa itu terjadi. Nama saya Laura Gabriela Syegian. Nama saya Rifani Nabila. Nama saya Agatha Fiska Pratia Prasasti. Nama saya Dida Yuning Tias. Next. Ya, jadi wacana yang diangkat itu adalah mengenai kasus stunting yang ada di Indonesia. Nah, WHO sudah menetapkan Indonesia itu sebagai status gizi buruk dan angka stunting yang ada di Indonesia itu sebesar 27,67%, sedangkan ambang batas yang diberitakan oleh WHO adalah sekitar 20%. Nah, 27,67% yang ada di Indonesia itu adalah 9 juta balita dan yang mengalami penghambatan pertumbuhan dan termasuk otak sang anak. Nah, faktor apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Itu terjadi karena buruknya asupan gizi sejak janin, lahir sampai umur 2 tahun yang menyebabkan kerusakan otak hingga merusak kecerdasan di masa depan sang anak sehingga menyebabkan kemiskinan. Next. Ya, jadi hipotesis dari kelompok kami adalah mengenai Indonesia yang masih kurang efektif dan maksimal dalam upaya penurunan angka stunting, sedangkan negara India dan Thailand yang merupakan sama-sama negara berkembang dan negara India khususnya yang memiliki angka kemiskinan terbesar sukses dalam menangani angka stunting. Next. Next. Ya, jadi stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan yang dialami anak-anak dari gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Next. Ya, jadi faktor-faktor yang dapat menyebabkan stunting seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya mengenai buruknya asupan gizi sejak janin lahir sampai dengan umur 2 tahun. Kemudian ini termasuk dengan makanan berkualitas buruk yang dikonsumsi oleh sang ibu, kemudian kondisi ibu saat kehamilan yang tidak memadai, kemudian kondisi ibu yang saat kehamilan dan makanan yang berkualitas buruk itu diikuti dengan keamanan pangan dan air yang buruk dan merupakan faktor dari kemiskinan yang dialami oleh sang ibu, kemudian perawatan anak yang kurang memadai, dan adanya infeksi yang dialami oleh sang ibu sehingga mengalami keturunan kepada sang anak. Next. Ya, jadi yang pertama adalah kami akan membahas tentang data stunting di dunia dan di Indonesia. Next. Ya, data stunting di dunia dari tahun 2000 sampai 2017, balita pendek, seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa stunting itu adalah kasus gizi buruk yang terjadi pada balita dan penghambatan pertumbuhan pada balita. Nah, penghambatan pertumbuhan pada balita itu menyebabkan tinggi badan 5% di bawah acuan normal. Nah, pada tahun 2000 sampai 2017, balita pendek yang ada di dunia itu mengalami penurunan meskipun tidak drastis, tapi mengalami penurunan sedikit dan kasus balita pendek yang ada di dunia itu terbanyak berada di Asia Selatan, yaitu sebesar 58,7%, dan rata-rata prevalensi balita pendek yang ada di Asia Tenggara tahun 2005 sampai 2017, Indonesia menempati posisi ketiga tertinggi di Asia Tenggara, yaitu sekitar 36,4%. Next. Kemudian data stunting yang ada di Indonesia pada tahun 2015 sampai tahun 2017, gizi kurang yang ada di Indonesia itu mengalami penurunan, namun tidak signifikan. Tapi balita pendeknya seiring bertambahnya tahun semakin tinggi, yaitu 2017 mencapai 29,6%, dan balita yang kurus itu mengalami penurunan, dan balita yang gemuk itu juga mengalami penurunan. Dan pada tahun 2007 sampai 2013, balita yang sangat pendek mengalami peningkatan pada tahun 2013 mencapai angka 19,2%. Next.
Nah, kemudian prevalensi balita pendek yang tahun 2015 sampai 2017 pun mengalami peningkatan, yaitu tahun 2017 yang mencapai angka 19,8% dan diikuti dengan balita yang pendek mencapai angka 9,8%. Nah, gambar peta Indonesia yang kita lihat saat ini, warna hitam menunjukkan balita pendek yang di atas 40% itu berada di sekitar Sulawesi Selatan dan Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur. Nah, ini menunjukkan bahwa di daerah tersebut mengalami angka stunting yang sangat tinggi. Dan kita lihat warna merah balita pendek 30 sampai dengan 40% berada di banyak titik di Indonesia. Nah, ini mengakibatkan bahwa kasus stunting di Indonesia itu sangat tinggi. Next. Nah, selanjutnya, berdasarkan data yang sudah kita lihat bersama-sama tadi, kita bisa tahu bahwa Indonesia bahkan menempati urutan ketiga tertinggi dalam angka stunting. Bahwa Indonesia juga melewati batas toleransi yang ditetapkan oleh WHO sebesar 20%. Nah, tentunya dalam hal ini pemerintah harus memberikan tanggapan dan juga menyelidiki apa yang menjadi penyebab dari terjadinya angka stunting di Indonesia yang begitu tinggi. Next. Dalam menanggapi hal tersebut, pemerintah menyatakan beberapa hal. Yang pertama adalah bahwa sebesar 70% penderita stunting ini disebabkan oleh masalah non-kesehatan seperti air, kebersihan airnya, dan juga sanitasi. Artinya, sebagian besar penderita stunting ini menderita stunting bukan karena adanya infeksi atau penyakit bawaan, melainkan karena ketika mereka lahir atau ketika mereka masih berada dalam janin, mereka tidak mendapatkan asupan gizi yang baik, mereka tidak mendapatkan air yang bersih, dan juga tidak mendapatkan sanitasi yang baik juga. Tentunya hal-hal ini harusnya disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya, pemerintah juga menyatakan bahwa apabila masalah stunting ini tidak diselesaikan, maka akan berpengaruh kepada PDB, yaitu akan mengalami penurunan sebesar 3% setiap tahunnya. Tentunya ini bukanlah hal baik bagi perekonomian Indonesia, dan bahkan Menteri Eko Putro menambahkan bahwa apabila Indonesia mau maju, apabila Indonesia mau menjadi negara yang lebih baik lagi, masalah stunting ini harus diselesaikan. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu mengapa masalah stunting ini begitu banyak membawa dampak. Apa saja pengaruh stunting bagi seorang individu dan bahkan bagi sebuah negara. Next. Nah, yang pertama, pengaruh kenaikan stunting bagi Indonesia itu dibagi menjadi dua, yaitu jangka pendek dan juga jangka panjang. Next. Untuk pengaruh jangka pendeknya, yang pertama adalah meningkatkan resiko morbiditas dan juga mortalitas. Nah, apabila seseorang menderita stunting, tentunya dalam tubuhnya ini ada yang terhambat, baik itu imunitasnya. Apabila imunitasnya terhambat, apabila terserang penyakit, tentunya akan meningkatkan resiko kematian bagi bayi tersebut. Nah, atau juga bisa apabila anak tersebut tidak mengalami pertumbuhan organ yang baik sehingga mengalami kecacatan. Nah, selanjutnya juga terhambatnya perkembangan kognitif, motorik, dan kemampuan berbahasa. Kita sama-sama mengetahui bahwa perkembangan ini sangat penting di awal-awal perkembangan manusia. Dan apabila saat usia mereka masih dalam tahap-tahap yang perkembangannya cepat, apabila terhambat, tentunya itu akan memiliki efek jangka panjang yang selanjutnya nanti akan dijelaskan. Nah, selanjutnya juga meningkatkan pengeluaran untuk biaya kesehatan. Seperti yang sebelumnya sudah dijelaskan, bahwa bisa jadi anak-anak yang menderita stunting ini apabila terkena penyakit, tentu mereka harus dibawa ke dokter. Dan itu bukan hanya sekali perawatan, mungkin berkali-kali dan tidak mengeluarkan biaya yang kecil. Nah, selain itu juga pemerintah juga harus meningkatkan subsidi yang diberikan karena banyaknya anak-anak yang sakit. Next. Selanjutnya ada pengaruh jangka panjang. Nah, pengaruh jangka panjang ini dibagi menjadi 3 bidang. Yang pertama ada kesehatan, lalu perkembangan, dan juga ekonomi. Next. Nah, yang pertama itu kesehatan. Jadi, sebelumnya juga sudah dijelaskan bahwa dalam perkembangannya, apabila seseorang menderita stunting pada masa kecilnya, tentu akan berdampak pada masa dewasanya. Apabila saat kecil yang menderita stunting, bisa terjadi imunitas yang kurang,
sehingga ia lebih mudah untuk terkena penyakit degeneratif maupun penyakit lainnya seperti obesitas. Nah, ini juga berpengaruh dalam menurunkan kesehatan reproduksi seseorang. Next. Selanjutnya dalam perkembangan karena pada saat mereka kecil dan perkembangan otaknya itu sedang dalam masa perkembangan yang paling bagus terhambat, tentunya ini akan menghambat mereka di saat mereka dewasa nanti. Bisa itu dalam bentuk penurunan kapasitas belajar, penurunan performa belajar, maupun kognitifnya menjadi lemah dan psikomotoriknya juga terhambat. Tentunya ini juga berarti menurunkan prestasi anak Indonesia di kedepan hari. Next. Nah, terakhir yaitu ekonomi. Mungkin ini merupakan salah satu dampak yang tidak disadari oleh kita semua. Kita seringkali hanya memikirkan stunting mengenai kesehatan tanpa memikirkan dampak bagi ekonomi Indonesia. Nah, stunting ini bisa memberikan dampak bagi ekonomi, mengapa? Karena berhubungan dengan sumber daya manusia. Tentunya yang akan bekerja nantinya adalah manusia. Kita membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas baik. Apabila dalam perkembangannya, perkembangan otak tidak baik, dalam kapasitas belajar juga tidak optimal, tentunya tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas, kita tidak dapat menghasilkan sumber daya manusia yang bisa bekerja dengan optimal, bekerja dengan produktif. Ini tentunya akan menjadi masalah bagi Indonesia, karena apabila kita ingin menjadi negara yang maju, apabila kita ingin terus menjadi negara yang lebih baik lagi, dan menghasilkan stabilitas ekonomi yang baik, kita juga harus memiliki stabilitas sosial yang baik. Stabilitas sosial yang baik itu dihasilkan dari masyarakat yang memiliki perkembangan otak yang baik juga. Itu dia mengapa stunting ini menjadi salah satu hal yang harus diselesaikan oleh pemerintah secepatnya. Next. Selanjutnya, kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat dalam mengurangi angka stunting. Nah, sebelumnya, upaya pencegahan stunting ini harus dilakukan kerjasama lintas sektor. Nah, sehingga apabila kerjasama lintas sektor tersebut tidak maksimal, maka akan mengakibatkan beberapa hambatan-hambatan. Nah, kerjasama antar lintas sektor ini adalah kerjasama antara Presiden, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian Komunikasi dan Informasi, Kementerian Kesehatan, Bappenas, Kemendagri, Kementan, dan tentunya juga masyarakat Indonesia. Nah, hambatan-hambatan yang akan terjadi contohnya seperti yang pertama adalah praktek pengasuhan ibu yang belum baik. Nah, praktek pengasuhan ibu yang belum baik ini adalah akibat dari penyuluhan dan edukasi yang belum baik oleh puskesmas atau badan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu masih terbatasnya layanan kesehatan. Berbeda dengan yang sebelumnya, ini lebih ke kuratifnya. Jadi pelayanan kesehatan untuk ibu-ibu yang hamil, sebelum hamil maupun sesudah hamil tentunya butuh pelayanan yang baik, sehingga apabila pelayanan tersebut masih terbatas dan kualitasnya masih rendah, maka akan menghambat penanganan stunting di Indonesia. Selanjutnya, kurangnya akses keluarga ke makanan bergizi. Hal ini didukung dengan masih mahalnya harga makanan yang bergizi di Indonesia. Mungkin ada beberapa makanan yang bergizi yang murah, namun tetap saja kualitas dan kebersihannya masih diragukan, sehingga makanan yang benar-benar berkualitas, yang benar-benar bergizi dan bersih, itu masih sangat mahal di Indonesia. Selanjutnya, kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Seperti yang kita tahu, sebagian besar masyarakat di Indonesia, mungkin masih ada beberapa masyarakat di Indonesia yang melakukan praktik MCK di sungai-sungai. Sehingga pada ibu hamil pun apabila ia mengkonsumsi air yang belum bersih dan sanitasi yang kurang, maka itu akan mengakibatkan gizi untuk kandungannya terhambat.
Selanjutnya yaitu cara Thailand dan India dalam menangani masalah stunting. Yang pertama adalah program Thailand untuk menangani stunting. Thailand memiliki program dengan memberikan susu dalam bentuk tablet dan memberikan makanan ke sekolah. Pemberian makanan ke sekolah ini didukung oleh Badan Program Makanan Sedunia yang oleh PBB yang bekerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar di Thailand. Mereka memberikan biskuit kepada anak-anak di sekolah untuk meningkatkan gizi serta semangat anak-anak tersebut untuk bersekolah. Kendala yang dialami oleh Thailand yaitu pengaturan anggaran, pengiriman ke sekolah, dan kualitas produk. Selanjutnya, program India untuk menangani stunting. India memiliki program bernama White Revolution yang dicetuskan oleh Fergie Corsten pada tahun 1970. Nah, program ini mengembangkan dan meningkatkan industri susu di India dengan cara meningkatkan teknologi modern yang dipakai dalam industri susu, sehingga mengembangkan industri susu di India, lalu mereka juga akan mewajibkan anak-anak mengkonsumsi susu setiap sebelum sekolah. Nah, keuntungan White Revolution yaitu mulai mengekspor susu, modernisasi dan perluasan serta kebutuhan susu lokal terpenuhi. Kemudian cara Indonesia dalam menangani masalah stunting. Next. Cara yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan program Germas dan terdapat 5 strategi nasional. Gerakan masyarakat hidup sehat ini sudah diterapkan sejak 2017 dan melibatkan 21 kementerian dan lembaga dalam usaha mengurangi angka stunting yang tinggi di Indonesia. Germas ini merupakan upaya meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan setiap orang untuk hidup sehat agar derajat kesehatan masyarakat dapat terwujud dan meningkat tinggi-tingginya. Untuk saat ini, ada 5 pilar penting yang harus dilakukan agar semua program pengatasan stunting bisa sukses berjalan. Pilar yang pertama yaitu komitmen pemerintah sangat penting. Terlihat dari rapat-rapat stunting di bawah presiden sendiri yang memimpin rapat. Pilar kedua yaitu kampanye yang berisi konsolidasi dan edukasi bagi semua pihak yang terlibat. Untuk pilar yang ketiga yaitu konvergensi masih menjadi tantangan bagi pemerintah dalam menangani stunting, sehingga kementerian dan lembaga harus lebih sering duduk bersama agar konvergensi tersebut bisa terwujud. Pilar yang keempat yaitu akses dan ketahanan pangan bergizi. Dan pilar yang terakhir yaitu monitoring program, seperti pemantauan dan evaluasi program yang dijalankan. Next. Untuk tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Germas yaitu yang pertama, gaya hidup masyarakat Indonesia yang masih kurang baik, terutama pada anak. Yang kedua, kurangnya tingkat kesadaran, kepedulian, serta keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam gentingnya stunting di Indonesia. Yang ketiga, minimnya informasi, pemahaman, serta pengetahuan yang diperoleh masyarakat, terutama masyarakat yang tinggal di pelosok negeri. Dan yang keempat, kurangnya sumber daya, potensi, dan kearifan lokal yang dimiliki masyarakat. Next. Selanjutnya, menurut sumber yang kami baca, ada beberapa alternatif solusi yang bisa dilakukan oleh Indonesia dalam menangani stunting, yaitu pelatihan tenaga kesehatan terkait, seperti dokter, bidan, dan ahli gizi, untuk mendeteksi stunting dengan intervensinya. Mengoptimalkan fungsi dari posyandu seperti penimbangan dan pengukuran balita setiap bulannya, meningkatkan anggaran intervensi gizi dalam anggaran stunting, serta pemberian bantuan protein hewani, termasuk susu untuk setiap keluarga yang memiliki balita. Next.
Dan kesimpulannya adalah hipotesis kami tentang Indonesia yang masih kurang efektif dalam mengatasi stunting dibuktikan dengan data dari hasil riset studi status gizi balita Indonesia pada 2019 tercatat bahwa jumlah balita stunting di Indonesia mencapai 27,67%. Artinya, terdapat 6,3 juta dari populasi 23 juta balita di Indonesia yang mengidap masalah stunting. Jumlah yang telah melampaui nilai standar maksimal dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, yakni sebesar 20% atau 1/5 dari jumlah total anak balita dalam suatu negara. Untuk cara yang telah ditetapkan oleh Thailand dan India dapat diterapkan oleh Indonesia. Namun, tentu pemerintah harus siap mengeluarkan anggaran lebih. Sekian presentasi dari HG1. Terima kasih telah bersedia untuk mendengarkan dan bila ada kesalahan kata dari kami, mohon untuk dimaafkan.